kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian dan mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Di saat ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih ada itu semua karena berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami taruhkan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ia puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Tingginya langit,
selesai memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa adik-adik. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami sangat mengucap syukur kami telah selesai memuji muliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita dan kita angkat pujian mengatakan hari ini harinya Tuhan. Hati-hati kami buat ya puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian mengatakan firman Tuhan untuk mendengar. Pujian syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami telah selesai memuji muliakan nama-Mu dan kami juga telah selesai memberikan persembahan. Dan tiba saat yang terindah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitab ya, masing-masing di rumah, supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang
akan Om sampaikan terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Om akan membacakannya untuk kita semua ya adik-adik. Diperhatikan ya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Adik-adik, dalam ayat-ayat yang tadi Om bacakan ini kita menemukan antara pertemuan antara Yesus dan dua golongan orang. Nah, golongan orang yang pertama adalah, atau kelompok yang pertama adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, para pemungut cukai dibenci karena mereka menjadi kaki tangan orang Romawi. Nah, untuk menarik pajak ke sesama bangsanya sendiri, dan biasanya itu mereka dengan seenaknya sendiri menaikkan setiap pajak. Mereka dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Nah, terdapat di dalam ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kelompok dua ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka mengaku menjalankan Taurat dengan ketat dan punya pengetahuan yang luas tentang kitab suci. Karena itu mereka merasa pintar dan paling rohani dan mereka layak untuk menghakimi orang lain. Nah, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya bertemu dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, tetapi Yesus juga makan bersama-sama dengan mereka. Nah, dengan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, Tuhan Yesus dianggap menyamakan diri dengan mereka dan menyetujui setiap perbuatan-perbuatan mereka. Nah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, dari sinilah Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, adik-adik, Om mau cerita nih. Ada seorang gembala yang memiliki banyak sekali domba. Nah, dombanya ada 100 ekor. Pada suatu hari, gembala itu membawa domba-dombanya ke padang rumput. Nah, domba-domba itu sangat senang mereka menikmati alam dan makan rumput. Nah, selagi mereka asik memakan rumput, ada seekor domba kecil yang bermain-main. Tak terasa dia bermain semakin jauh daripada kawanan domba yang lainnya. Ia semakin jauh daripada teman-temannya. Nah, sekarang dia bingung dan dia tidak tahu dia ada di mana. Nah, ia tidak menemukan jalan pulang sehingga ia tersesat. Sementara itu, gembala mengumpulkan domba-domba yang lain. Mereka hendak pulang, di mana gembala itu membawa domba-dombanya kembali ke kandang. Nah, ketika mereka sampai di kandang, gembala itu hendak menghitung domba-dombanya. Dan di saat ia menghitung domba-dombanya, ternyata kurang satu. Yang ada padanya hanya 99 ekor domba yang bersama-sama dengan gembala itu. Nah, gembala itu mencari domba itu dan memanggil namanya, "Dombi, dombi, di mana kamu?" Tetapi domba itu tidak terlihat. Nah, adik-adik, gembala ini ia pergi dan meninggalkan domba yang ke-99 ini, dan ia pergi mencari domba yang tersesat dan terhilang itu.
Gembala itu terus mencari, ia berkeliling dan mencari di semak-semak duri, ia mencari di gua-gua, meskipun dalam keadaan ia terluka, kaki tangannya terluka pun ia tidak menghiraukannya, ia terus mencari domba itu, ia terus mencari dombanya. Nah, sampai suatu ketika gembala itu menemukan dombanya yang hilang itu. Ia merasa sangat bergembira, ia mengambil domba itu dan meletakkan di bahunya, dan ia membawanya pulang ke rumahnya, dan ia sangat bersuka cita karena dombanya yang tadi hilang ia telah menemukan dan membawanya kembali kepada kandang. Nah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita itu seperti domba yang tersesat, yang tidak mau taat, yang meninggalkan gembala itu. Nah, dan Tuhan Yesus itu seperti gembala itu. Nah, Tuhan Yesus mengenal kita dan ia sangat mengasihi kita, dan dengan setia ia terus mencari kita dan terus mencari kita. Nah, seperti gembala yang tadi terluka pada kaki dan tangannya, demikian juga dengan Tuhan Yesus kita. Kaki dan tangannya luka terpaku di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa, yang nakal, yang tidak taat kepada orang tua, dan yang tidak taat kepada guru kita, dan yang meninggalkan Tuhan, dosa kita bisa diampuni. Nah, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, kita itu seperti domba yang tersesat, kita terhilang, kita menjauh daripada Tuhan. Tapi Yesus sebagai gembala kita yang baik, ia terus mencari kita dan menemukan kita, sehingga ia membawa kita kembali kepada Allah Bapa, dan kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang akan Om berikan di sini terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-6 bagian B. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Nah, adik-adik nanti dihafal ya ayat-ayat yang tadi Om kasih ya, yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-6b. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat Om sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita bersama, dan kita tundukkan kepala kita untuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah mendengarkannya Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami tetap taat, menghormati orang tua kami, menghormati guru kami, dan terlebih Tuhan kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati firman ini ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi hidup kami, bagi adik-adik yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi gereja kami, gereja Eklesia. Tuhan memberkati gembala sidang yang ada, Om Soriton. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya, pergumulannya, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan selalu melindunginya Bapa. Bahkan gembala kami Om Doni, Tuhan berkati, beri kuat sehat ya Tuhan, memberkati setiap pergumulan dalam rumah tangganya Tuhan, setiap permasalahan yang dihadapi, Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.